وكل نية صالح. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang pun dan adapun atau dan jika. Hah? Ijma' qiyas ah. Kaya. Yang mudarat itu haram. Dan jika kita dapat suatu hukum kan? Nampak kalimatnya? Dan jika kita dapat suatu hukum. Nampak? Sudah? Dan jika ada? Dan adapun hukum halal ya kan? Kemudian dimiupnya qaul kan? Dimiupnya lam. Dan jika kita dapat suatu hukum. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan penjelasan kitab manuskrip Aceh berjudul Safinatul Hukam. Isi kita ini terkait tentang hukum-hukum ketata kerajaan Aceh Darussalam. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas bagaimana hukum-hukum dasar yang ditetapkan oleh kerajaan Aceh Darussalam, yaitu dari Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itulah penjelasan yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi kata Syekh Faqih Jalaluddin, seorang qadi ataupun seorang hakim Aceh, kerajaan Aceh Darussalam, beliau berkata, dan jika kita dapat suatu hukum yang ikhtilaf segala ulama dalamnya, maka hendaklah kita ikut akan yang terlebih banyak mereka itu pada barang hukum, melainkan jikalau ada manfaat pada mengikuti yang sedikit itu bagi segala umat Muhammad, maka iaitu terafdal mengikuti dia, karena sekalian mereka itu wajib kita iktikadkan benar lagi waras segala anbiya. Mereka itulah yang terlebih takut akan Allah dan terlebih kasih akan agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita ini. Ya, jadi kata Syekh Faqih Jalaluddin, segala sesuatu masalah yang terjadi pada kerajaan Aceh Darussalam itu harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran. Ya, begitulah Aceh dulu. Jadi hari orang Aceh Yaman menyena pupu masalah kedih langsung kepada Al-Quran. Jadi merujuk kepada Al-Quran. Kalau tidak ada pada Al-Quran, maka lari kepada hadis Nabi. Kalau tidak ada pada hadis Nabi, maka nanti dibacalah menurut ijma' para alim ulama. Ijma' para alim ulama berarti sepakat para alim ulama untuk menentukan suatu hukum. Karena terkadang tidak ada hukum yang dijelaskan dalam Quran. Seperti hukum naik mobil. Kan mana hukum naik mobil dalam Quran? Ya, hukum naik mobil, mencuri dengan menggunakan mobil. Itu gimana hukumnya? Saya pakai mobil, kemudian dengan mobil itu saya isi minyak, dengan isi minyaknya saya isi bahan bakarnya, lalu saya mencuri. Hukum itu dalam Quran. Hukum itu tak ada di dalam hadis. Tapi para alim ulama mau tidak mau harus menentukan hukum itu hasil daripada dalil ijmali. Mafhum dalil ijmali? Dalil ijmali itu adalah dalil umum, tapi ada indikasi-indikasi yang mengarah. Itu. Dari mana hukum-hukum baru muncul? Seperti hukum bayi tabung yang tak ada masa Nabi, tak ada masa sahabat. Sehingga bayi tabung oleh para alim ulama bilang haram. Dari mana hukum ganja? Ganja itu haram. Yang pada dasarnya hana masa Nabi, hana dalam masa
sahabat. Tapi kenapa bisa muncul haram? Karena itu sepakat ulama. Bagaimana cara ulama menentukan hukum itu? Ya ulama duduk sepakat mufakat. Mangkiban cara tak minta hukum nunggu dia ulama manusia buat hukum. Manusia tak bisa buat hukum, tapi sudah diridai oleh Allah untuk membuat keputusan. Ya intinya jelasnya adalah ijma' alim ulama. Nah, kata Syekh Faqih Jalaluddin, ijma' para alim ulama itu wajib dituruti. Kenapa ulama wajib dituruti? Warathatul anbi. Ulama pewaris para nabi. Coba lihat ya, dengarkan baik-baik. Ini kata seorang hakim tertinggi Kerajaan Aceh Darussalam. Apa kata beliau? Kata beliau bahwa mereka itu wajib kita iktikadkan benar lagi waris segala anbiya. Nah, ada tulisannya kan? Nah kan? Itu kalau bisa direkam lah itu. Dihafal itu. Itu kata seorang hakim Kerajaan Aceh Darussalam bahwa ulama itu wajib kita iktikadkan dengan benar lagi waris segala anbiya. Kalau begitu para alim ulama wajib diikuti. Kalau masyarakat dituntut untuk wajib ikut ulama, ya, bahkan juga pemerintah, apalagi yang lainnya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita bahas. Oleh Syekh Faqih Jalaluddin, beliau berkata, kalau nanti ada hukum yang ulama berbeda pendapat, bagaimana caranya? Gimana cara? Contoh. Di Aceh sendiri, oleh Sultan Iskandar Muda dan raja-raja lain sepakat bahwa kita mazhab Syafi'i. Tapi kan kadang ada satu hukum yang oleh ulama yang lain mengambil mazhab Hanafi misalnya. Contoh lebih enaknya. Mazhab Syafi'i wajib pakai cadar bagi seorang perempuan. Sudah. Kenapa di Aceh yang Iskandar Muda mengatakan bahwa kita harus ikut Syafi'i, tapi nak pakai cadar perempuannya? Berarti itu pakai mazhab lain. Okey, buat. Oleh ulama yang ini bilang bahwa kita mazhab Syafi'i pakai cadar. Oleh ulama yang lain bilang kita pakai mazhab yang lain, tak pakai cadar. Maka hukum tidak pakai cadar bagi perempuan itu disepakati oleh ulama. Dan hukum bahawa pakai cadar itu juga disepakati oleh ulama. Sekarang pertanyaannya, ini ulama, bagaimana penyelesaiannya? Di Banjar ada cok nunggu belah dia ulama, belah no ulama. Nah, ini dikasih solusi oleh Syekh Faqih Jalaluddin. Kata beliau, saya baca ulang. Dan jika kita dapat suatu hukum yang ikhtilafnya itu artinya berbeda pendapat pada segala ulama, hendaklah kita ikut yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Okey. Yang lebih banyak yang mana? Apakah yang lebih banyak yang mengatakan tak pakai cadar? Oh, berarti ikut ulama yang pakai cadar. Mufhum ko? Okey. Sekarang kita lihat konteks historinya. Kenapa orang pejuang-pejuang Aceh dulu nak pakai cadar? Ayo. Kenapa pejuang-pejuang Aceh dulu tidak pakai cadar namun jilbab tetap pakai? Ambil kena pengut habis dia. Tokoh-tokoh dia kaya pegut. Sudah dibuat gambar-gambar perempuan Aceh dulu enggak pakai jilbab. Sehingga jadi mata wang yang enggak. Orang Aceh dulu semuanya berjilbab. Semua pakai jilbab. Cuma enggak pakai cadar. Terkadang cadar ini ada situasi yang memang kita enggak boleh pakai. Tapi cadar ada situasi yang kita boleh pakai. Contoh yang nggak boleh kita pakai cadar. Saat terjadinya peristiwa perang besar-besaran. Nggak bisa pakai cadar. Karena Belanda paling tahu bagaimana pakai cadar yang betul. Dia menyamarlah jadi perempuan. Ya, laki-laki. Padahal laki-laki. Melamar jadi perempuan. Lalu dia bunuh. Masuk ke kelompok umat Muslim. Pejuang Aceh dia bunuh terus. Padahal itu orang Belanda. Maka dibuka cadar semua. Jilbab pakai, cadar dibuka. Nah, ini fatwa sebagai ulama dulu. Maka oleh karena itu, perlu diketahui, kalau adalah di Aceh ini berbeda pendapat ulama, maka yang harus kita pilih adalah ulama yang lebih banyak berkata atau berfatwa tentang satu hukum. Nah, contoh, lebih mangat orangnya apa? Ikhtilaf kita, berbeda pendapat kita hari ini terkait masalah zikir.
Zikir setelah solat harus dibaca keras, antara dengan zikir yang setelah solat nak baca keras. Kawananku, di Aceh banyak masjid yang hari ini setelah solat baca zikir dengan suara keras. Walaupun demikian, ada juga zikir yang dilakukan setelah solat nak dibaca keras. Ini hadisnya ada, ini hadisnya ada. Ini pendapat ulama, ini juga pegangan ulama. Mudah-mudahan gimana cara cocok? Gimana cara cocok? Yang terbanyak. Nah, untuk mau ke ulama ini, itu ulama juga. Mau ke ulama ini, di sana ulama juga. Nah, nih coba dengarkan baik-baik masyarakat Aceh. Untuk mengambil atau mengikut fatwa ulama, ikutlah yang mana yang terbanyak. Ingat, syaratnya harus ada dua kebaikan. Ini baik, ini pendapat. Yang baik salah tu menan le pendapat ulama bukan haji main judi ju. Oh bukan, tu enggak bisa. Dua pendapat yang baik tapi berbeza pendapat. Apakah zikir baca keras atau zikir tidak baca keras? Dan alhamdulillah di Aceh sendiri sejak dulu bacaan zikir yang bacanya keras setelah solat lebih banyak daripada bacaan zikir yang tidak dengan keras. Pertanyaannya, saya yang ikut baca zikir yang tidak keras, apa boleh? Boleh, silakan. Tapi jangan memarahi orang yang punya fatwa atau ikut ulama baca zikir setelah solat dengan keras. Hari ini kita lihat di Aceh banyak seperti itu. Banyak yang bilang itu nggak ada masa Nabi ini, nggak ada masa Nabi, nggak bisa. Ya, kafunku. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat ilmu sedikit dari seorang hakim kerajaan Aceh Darussalam. Pertama, kata beliau, ulama wajib diikuti. Saya ulangi lagi. Kata Syekh Faqih Jalaluddin, ulama wajib diikuti. Siapapun tak ikut ulama, maka dia sudah menghilangkan bahagian kecil dari Islam. Kalau sudah dia menghilangkan bahagian kecil dari Islam, maka keislamannya belum sempurna. Apa artinya? Kalau ingin ikut bagaimana Islam sebenarnya, ikut ajaran Quran, ikut ajaran hadis, ikut ajaran ijma' atau pendapat ulama. Hana lagi berarti hana sah loh. Islam hana sah. Dah, lanjut. Dan sunnah keluar daripada ikhtilaf segala ulama kepada ijma' mereka itu, iaitu mengerjakan yang tiada dilazimkan oleh keduanya. Ya. Seperti umpama ikhtilaf Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi pada membasuh kepala, maka kata Imam Syafi'i wajib membasuh kepala jikalau sehelai rambut sekalipun, memadailah wajibnya. Dan kata Imam Hanafi, maka wajib membasuh kepala itu kira-kira suka dan tiada memadai kurang daripadanya. Maka adalah rupa keluar daripada keduanya itu, yaitu disunnahkan memasuh sekaliannya, karena tiada seorang jua pun yang melazimkan dimiliki demikian itu daripada keduanya. Nih, coba lihat, ni mazhab Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i kalau basuh kepala, dah cukup. Waktu tu semayang. Waktu dah kita ambil air semayang, begini aja dah cukup. Tu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, di mana aja boleh, sini boleh. Begini boleh, sini boleh, sini boleh. Itu Hanafi. Maka kata Syekh Faqih Jalaluddin, lebih bagus, ya udahlah semua aja terus. Untuk keluar dari perbedaan pendapat. Saya enggak pakai Syafi'i, saya enggak pakai Hanafi, dua-dua saya pakai. Pakai berdua aja. Gimana cara teman? Ambil air. Udah. Sapu semua. Ya benar aku. Gitu caranya. Jadi udahlah, itu Imam Hanafi ulama juga. Itu guru Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Maliki siapa? Syafi'i berguru kepada Maliki. Maliki berguru kepada Hanafi. Itu ulama, ini ulama. Udahlah kalau gitu saya ambilnya semua nunggu. Dua-duanya saya ambil. Cara begini. Makanya sunnah, ambil semayang, letakkan dua jari di sini, ambilkan air sedikit, buat begini. Selesai semua. Jadi mau di sini kah, mau di sini, udah selesai semua itu. Itu artinya keluar dari dua pendapat ulama, kita ambil dua-duanya lebih bagus daripada yang lainnya. Maka begitulah solusi hukum sedikit tidaknya yang dijelaskan oleh seorang hakim kerajaan Aceh Darussalam, Syekh Faqih Jalaluddin. Dan ada kalanya harus ia
Pak Nan. Hanya betul ya? Oh, kau balik halaman. Sudah. Dan makna ijma' itu iaitu muwafaqat sekalian sahabat Nabi SAW pada tiap-tiap satu hukum. Dan demikian lagi segala ulama yang demikian daripada mereka itu pun demikian juga sehingga sampai kepada hari kiamat masing-masing pada zaman mereka itu. Ijma' itu apa artinya? Kesepakatan hukum oleh sebahagian atau kebanyakan sahabat ataupun ulama. Begini caranya. Setelah Nabi wafat, Nabi tak ada lagi, ya kan? Maka yang menjalankan hukum Islam, yang menjalankan sejarah Islam adalah para sahabat. Maka para sahabat menghadapi segala sesuatu kan harus ada hukum. Contoh. Sebentar lagi 1 Muharram. Jadi dari mana asal adanya kalender 1 Muharram? Padahal itu tidak ada masa Nabi. Mana masa Nabi? Tidak ada. Nah, oleh Umar bin Khattab, beliau rapat dengan Ali bin Abi Thalib, beliau rapat dengan sahabat-sahabat yang lain. Rapat ini diadakan oleh Umar karena sebab ada masuk surat dari suatu daerah di meja Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab bacalah surat itu. Waktu dibaca surat, ditanyalah sama ajudannya, ini tanggal berapa surat ini? Ini hari apa nih? Kapan sampainya? Jadi kata ajudannya, wah saya nggak tahu Umar itu tahun berapa. Oh kalau begitu rapat kita. Rapat Umar bin Khattab. Ini ijtihad. Sehingga nanti jadi ijma' hukum sahabat. Ketika itu maka rapat hadir Ali dan seterusnya. Maka jadilah nanti yang disebut dengan kalender Hijriyah. Semua sahabat apa ikut Umar bin Khattab? Ikutlah. Itu presiden, pemimpin. Ini adalah contoh daripada ijtihad atau ijma' ulama. Satu. Yang kedua, sama seperti dulu Nabi melakukan salat tarawih. Jamaah cuman 8 rakaat. Nabi pulang. Tak ada lagi Rasulullah, maka bangunlah Umar bin Khattab. Umar lihat di pojok sana ada yang melakukan salat tarawih. Waalaikumsalam. Di pojok sebelah sini ada yang melakukan salat tarawih. Di pojok sebelah sana ada melakukan salat tarawih. Jadi satu kelompok, satu buat jamaah. Satu kelompok, satu jamaah. Jadi dilihat oleh Umar bin Khattab, oh ini tidak bisa begini. Di sana melakukan salat tarawih jamaah sendiri, di sini jamaah sendiri, situ jamaah sendiri. Maka dibuatlah oleh Umar bin Khattab, kalau gitu kita semua gabung dalam satu masjid untuk melakukan salat tarawih. Nggak ada masa Nabi itu. Nah, itu adalah ijtihad, ijma' para alim ulama. Semua setuju. Kalau begitu, kita ikut bagaimana Umar bin Khattab. Maka hasil daripada inilah disebut nanti dalam hukum Islam dengan ijtihad kan? Contoh kita di Aceh. Ada beberapa adat yang semua sepakat ulama. Adat bersejuk. Kemudian adat kanduri belang. Kanduri laut. Nanti sebut apa lah benarnya? Rabu habis apa lagi? Kemudian membaca zikir atau baca Somadiyah di hari ke-7. Itu semua sudah ditetapkan hukumnya oleh ulama dulu. Semua sudah ada. Maka oleh ulama dululah yang hasil sepakat itu disebut dengan ijma' nanti. Kalau begitu, kita tanya kepada seorang hakim kerajaan Aceh Darussalam. Pertanyaannya, apakah wajib kami ikut hasil sepakat ulama? Wajib. Jadi kalau ada orang Aceh yang mengatakan tak wajib ikut ulama, itu bukan orang Aceh asli. Jangan Yana orang pegah mana hanapu dah ikut ulama, dah ikut Quran hadis betul. Yakinlah kau ulama, kan orang Aceh asli. Karena nenek moyang kita dulu mengikut bagaimana ulama. Begitulah juga para hakim-hakim kerajaan Aceh Darussalam memberikan penjelasan bahawa sebenarnya kita harus ikut ulama. Ini buktinya sudah jelaskan. Coba ni yang online yang punya manuskrip asli Safinatul Hukam, buka halaman 15. Ya, halaman 15. Kalau di sini kami ini baca Ali Asara beda halaman. Ya, buka halaman 15. Itu langsung baca. Di situ ada pesan dari Syekh Fakih Jalaluddin, wajib ikut ulama. Saya ingati kembali
bahwa kalau ada masyarakat Aceh, enggak saya katakan untuk Indonesia, Aceh aja, untuk apa banyak panjang kali itu Aceh aja. Kalau ada orang Aceh sebut bahwa kita enggak wajib ikut ulama, maka sungguh orang yang mengatakan itu bukan orang Aceh asli. Dia ingat jawaban itu. Ha? Nah kan? Berarti kau orang Aceh asli. Bukan orang Aceh asli. Kadang-kadang lahir di Aceh tapi tunggu. Ha? Utak yang kau orang Aceh asli. Kan? Begitu kan? Sudah lanjut, kita baca lagi. Nah, ini kita baca manuskrip Aceh. Kita mau mengenali diri kita bangsa Aceh. Sudah. Nah, Pak Munawan. Nah, Kak. Maka adapun ijma' dan qiyas dan khabar mutawatir itu ketiganya jadikan hujjah kepada 4 mazhab umat Muhammad. Maka tiadalah lagi hukum dalamnya berkali-kali. Itu ada 3 istilah yang disebut oleh Faqih Jalaluddin Syekh Faqih. Pertama ijma', kita sudah bahas apa arti ijma'. Yang kedua qiyas. Qiyas itu adalah peralihan cabang hukum, bukan dasar hukum. Dasar hukum sudah ada, cabangnya kita ambil. Ya. Sama seperti Nabi mewajibkan zakat gandum, zakat fitrah. Dasar hukumnya sudah ada. Cuman kalau hukum ini dibawa ke Aceh, makanan orang Aceh bukan kan gandum, tapi beras. Maka dasarnya itu diambil cabangnya. Berarti wajib tetap wajib, zakat fitrah tetap zakat fitrah, tapi ganti furuknya, jenisnya. Karena Nabi makan gandum, maka Nabi mewajibkan gandum, zakat fitrah. Kalau kita nggak makan gandum, berarti makan beras. Maka berasnya ambil. Ya, gitu. Ini namanya qiyas. Hah? Ya, berarti hukum qiyas itu artinya adalah mengalihkan cabang hukum dan menetapkan dasar hukumnya. Tetap. Hukum dasar tetap. Lagi peci je. Kiban cara pecinya berhitam, tapi berluahlah macam tu. Jadi hitam dia sama, bentuk dia sama. Yang beda je berarti cabang je. Cabang baru berarti petabuhnya becut ini. Bulan tu. Itu aja. Menyonya Abu ya. Ijma' mana tu ada kan? Ijma'nya mandum. Segala sesuatu yang kagak sepakati oleh mandum ulama atau hukum, nyan mandu ijma'. Oh, qiyas cabangnya. Qiyasnya artinya hukum-hukum yang kana mazhab Nabi tapi status hukum hana pergado. Jenis dia macam untuk tukar. Ya, jenis macam tukar. Sama lagi kita nyono. Qiyasnya qiyas. Naik haji, hukum haji wajib bagi yang mampu. Hukum haji wajib dengan apa? Pergi haji. Tentu dengan kendaraan. Okey, kendaraan Nabi pakai unta, kendaraan kita pun pakai unta haji. Karena mungkinlah. Nah, mungkin pakai unta kita ke Mekah. Maka dikias hukum haji dia tak wajib hukumnya, dasarnya dia tak wajib, caranya nanti diubah di bawah. Oh, kalau Nabi dulu pakai kuda. Oh, Nabi dulu pakai unta, kita pakai pesawat. Nah, ini kias. Sedangkan ijma' tadi dasar hukumnya tak ada. Dasar hukum tak ada, tapi bagaimana bisa jadi hukum? Itu dikutip dari Quran dan hadis. Diambil Qurannya berarti indikasi-indikasi tentang yang mengarah sedikit. Mungkin lu jelaskan baru cara main hukum. Cara mungkin hukum Islam. Bagaimana kinerja hukum Islam? Segala sesuatu kalau masalahnya sudah diselesaikan oleh Quran, selesai. Tidak ada perdebatan. Segala sesuatu kalau masalah sudah selesai oleh hadis, selesai. Tidak ada perdebatan. Yang jadi perdebatannya, Quran tidak ada disebut. Hadis juga tidak disebut. Bangun masjid dengan keramik yang indah, dengan atap yang bagus, dengan pakai AC. Dalam Quran yang ada dalam hadis membangun masjid, tapi Nabi enggak ada bilang harus buat AC, harus buat keramik. Enggak ada. Nah, hukum buat keramik itu yang ada. Quran tak sebut, hadis tak disebut. Maka status buat masjid itu dengan keramik enggak ada, dibuat oleh ulama. Nanti diambil Quran sikit, dicoklah hadis becut, hanya untuk baru proses Quran hadis. Lagi pergi kubuah. Sama lagi buat kuih sih. Ya, benar. Cuman nyokon ibarat. Baik na putama buka hukum sama lagi kuihnya maju, tapi nyok ibarat.
Gitu caranya. Hai contoh le drone. Kan hana dengku bayi tabung dalam Quran. Coba cari dalam Quran hukum bayi tabung. Nggak ada. Dalam hadis nggak ada juga. Masa sahabat Nabi nggak ada juga. Masa tabi'in nggak ada juga. Masa tabi'in nggak ada juga. Terus dari mana hukum bisa bayi tabung itu haram? Itu hasil ijtihad. Nanti dipelajari oleh ulama. Oh, bayi tabung itu prosesnya begini-begini. Bawa ini sperma laki-laki masuk ke sini. Oh, kalau begini spermanya nanti dipecah hukum oleh ulama dulu. Ini bayi tabung. Okey, kita pecahkan bayi tabung. Bagaimana prosesnya? Oh, bayi tabung itu prosesnya begini. Apa benda yang dipakai? Oh, bendanya begini. Alatnya apa? Alatnya begini. Prosesnya bagaimana? Prosesnya lamanya bagaimana? Begini. Maka diselesaikan satu hukum, satu hukum, satu hukum, satu hukum. Semua nanti dikumpulkan jadi hukum yang jelas. Faham kan? Benar, yang punya dapur banyak aku. Yang urusan gure-gure ni obat dayah. Itu hukum begitu, itu orang-orang dayah yang pelajari, orang-orang pesantren. Sudah. Jadi apa kata Syekh Faqih Jalaluddin? Tadi kan disebut ijma', qiyas. Satu lagi khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir? Khabar mutawatir itu berita yang muncul dari mulut orang-orang yang jujur. Itu juga masuk dalam bagian hukum, walaupun dia nanti di cabangnya. Karena asal hukum itu kan 4 dia. Quran, hadis, ijma', qiyas. Cabangnya itu termasuk khabar mutawatir di bawah dia. Maka ulama ketika ingin membuat hukum, dia harus dengar dari orang juga. Dia harus mendapat berita yang bagaimana terjadi di masyarakat. Dan harus mutawatir. Mutawatir jadi orang yang menyatakan orang yang kita lihat mustahil dia berbohong. Kayak ulama. Kan mustahil dia berbohong. Gitu. Jadi khabar mutawatir itu juga perlu. Maksud Syekh Faqih Jalaluddin itu apa sih? Maksud beliau, kalau sudah terkumpul ijma' dan qiyas ini sehingga menjadi hujjah terkait tentang 4 hukum, terkait tentang mazhab, maka dilakukan, diikuti, maka dituntutlah baik-baik tentang hukum itu. Benar-benar bukan oleh Syekh Faqih. Okey, lanjut. Maka makna hujjah itu iaitu kata yang tiada berlawan dalamnya. Dan makna khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir? Yaitu khabar yang berturut-turut daripada 44 orang atau lebih tiada lagi yang syarat di dalamnya. Itu adil dengan sekira-kira tiadalah patut pada akal. Telah muwafaqahlah sekalian mereka itu luas berdusta, itu atas berdusta pada yang dikabarkan mereka itu. Nah, gini ya. Syekh Faqih Jalaluddin memberi saran kepada kita. Dalam berhukum di Kerajaan Aceh Darussalam, itu harus ada namanya penerimaan berita yang disebut khabar mutawatir. Okey, di Aceh apa kasus sedang terjadi? Masalah 4 pulau. Okey. Sebahagian di antara kita mengatakan 4 pulau itu adalah punya kita, orang Aceh. Oleh pusat mengatakan bahwa itu bukan punya Aceh. Okey. Bagaimana cara membuat hukum bahawa benarlah 4 pulau ini punya orang Aceh? Caranya harus mengambil khabar mutawatir. Khabar mutawatir itu adalah orang-orang yang punya data penting, data resmi dan berkata jujur. Berapa orang perlu nunggu? 40 orang. Lebih bagus, lebih baik. Kalau hanya 2 orang, mesti oleh orang Aceh, hanya 2 orang saja, itu belum bisa dipakai. Begitulah cara untuk menyelesaikan hukumnya. Kan aku? Pak Loman. Maka tiadalah harus ia daripada ijtihad sebab karena dapat dalamnya tersalah. Maka adalah ia mewajibkan bagi ilmu dan amal bersalahan ijtihad, hanya ia mewajibkan bagi jua tiada ilmu. Dan makna ijtihad itu iaitu usaha hati dengan sehabis-habis bicara pada tiap-tiap suatu hukum dan hasillah pahala dengan dia. Itu ijtihad. Ijtihad itu adalah proses pembuatan hukum oleh para alim ulama. Setelah proses itu terjadi, barulah disebut ijma'. Tanya mandu ulama, itu contoh. Dana ulama, dia bahas kasus. Maka wate kitanya tengah berijtihad, tengah duduk lagi yang tak mufakat, tengah tak bahas, itu nama ijtihad. Drone pun pegah. Masalah 4 pulau. Masalah 4 pulau. Oleh ulama ini bilang kami begini.
Qurannya begini, hadisnya begini, datanya begini. Mana Cik Qurafi? Sa'ami begini. Bahawa Qurannya begini, hadisnya begini, datanya begini. Itu namanya ijtihad. Setelah kita semua berijtihad, berkumpul semuanya, barulah disebut nanti dengan ijma'. Ijma' itu hasil kesepakatan ramai-ramai dari hasil ijtihad. Berarti itu harus form becuknya kan? Nah, coba lihat. Bagaimana seorang hukum kerajaan Aceh Darussalam, seorang hakim, untuk memberikan hukum, kalau dia tidak alim yang begini. Ijtihad dia nggak tahu, ijma' dia nggak tahu, qiyas nggak tahu. Sekarang pertanyaannya, nak ada lagi kerajaan Aceh Darussalam. Muncullah sekarang Aceh biasa. Dulu kita dikenal Nanggro Aceh Darussalam. Sehingga udah hilang sikit-sikit. Ya, pulau-pulau. Lehnat pulau. Sudah nak ada lagi dulu Nanggro Aceh Darussalam, jadilah tinggal Aceh saja. Ya. Okeylah. Bagaimana hakim-hakim sekarang untuk menyelesaikan hukum Islam kalau dia nak faham ijtihad apa, qiyas apa, khabar mutawatir apa. Habis. Maka hati-hati sekali kalau ingin menjadi seorang hakim, ngajilah dulu. Ngajilah dulu yang panjang-panjang. Kalau bisa ngajilah di sepesantren 10 tahun baru bisa jadi hakim. Kak, terus mana pertanyaan? Jamaah online silakan ditanya kalau ada pertanyaan. Kak? Kak, ada pertanyaan? Ijtihadnya apa sama dengan mufakat atau musyawarah? Sama sih, tapi ijtihadnya adalah proses untuk menggapai hukum. Proses, berarti prosesnya artinya adalah kinerja untuk mendapatkan hukum, ijtihad. Dan hasil daripada ijtihad, karena hasil karena baru disebut ijma'. Dan syarat ijma' bumandum mufakat, baru ijma'. Khabar mutawatir. Ya, benar. Fakih Jalaluddin tim khusus sebenarnya. Ya, karena mana? Syekh Faqih Jalaluddin yang kan hidup pada masa ratu terakhir. Dan ulama-ulama masa beliau juga banyak. Maka Syekh Faqih Jalaluddin tak bisa sendiri dia buat hukum. Dia harus mengajak ulama-ulama lain untuk berijtihad. Hasil daripada ijtihad baru untuk mufakat. Kibannya karena hasil hukum. Mufakat dia. Mufakat kita. Sepakat kita dengan ini. Sepakat. Barulah disebut ijma'. Jadi enggak sembarangan tu mencari hukum. Jadi baik nak pegah hari dia bahan tabut di luar negara, letun dah luar negara. Badai tenggelamnya nak tabut lah. Wah, ini kaji ke ijtihad, tak pegah. Itu haram, ini halal. Bisa. Hanyut lagi nak boleh begitu. Jadi halal haram itu hak Allah, Allah yang mengatur. Tapi di sisi lain Allah memberi izin untuk kita untuk membuat hukum. Apa syaratnya mudah? Tidak. Dia harus bisa nahwu, harus bisa saraf, harus bisa ilmu Quran. Ilmu Quran apa? Ilmu Quran berubah ilmu Quran. Ilmu tajwid, ilmu nasakh mansukh, ilmu asbabun nuzul. Wah, banyak itu. Kalau kita itu mungkin ada sekitar 60 ilmu harus dikuasai oleh orang yang bisa buat hukum. 60 ilmu sembarangan. 60 ilmu itu bercabang-cabang. Ilmu Quran saja berapa biji? Ilmu Quran, ilmu tajwid, qiraatul Quran, ilmu rasam. Pula ilmu yang kulit ilmu yang ada kitab satu. Itu kitab itu ditulis oleh ulama dulu namanya Al-Imam As-Suyuti. Bubinya ada baik bu. Nah, segini tebalnya ini. Segini tebal kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti namanya Al-Itqan fi Ulumul Quran. Segitulah ilmu Quran. Ilmu Quran tu belum lagi ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih harus mafhum pun mazhab. Yang kadang-kadang Imam Syafi'i, kadang-kadang kitab Tuhfah Hubaynya ada baik. Ya, mazhab Syafi'i. Okey, kita lanjut lagi ke mazhab Hanafi. Kadang-kadang mazhab Hanafi segini juga tebal. Enggak sembarangan. Baik. Okey, ada pertanyaan tu. Para ulama berkumpul duduk berijma' sehingga
menghasilkan ijtihad. Sebaik-baiknya adalah 40 ulama. Sebaik-baiknya adalah 40 ulama. Walau bukan demikian, kalaulah diputuskan oleh sebagian kelompok ulama yang jumlahnya, misal contoh, di Aceh kita alhamdulillah masih banyak ulama. Kita katakanlah, berapa orang ulama di Aceh? Ada 70 orang. Maka kalau bisa 70 orang atau 40 orang itu berijtihad. Kalau bisa. Kadang-kadang kan nggak begitu. Seperti di Afrika, bukan Afrika, seperti di Perancis yang minoritas Muslim. Ulama tentu tidak banyak. Bagaimana cara mufakat orang ini? Boleh mufakat. Ijtihad ulama ya, kalau dia memenuhi syarat, berarti kalau jumlahnya ada 10 orang. Ijma. Orang Perancis menemukan masalah. Berarti ulama-ulama harus mufakat untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau masalah ini sudah diselesaikan oleh ulama Mesir, berarti dia nggak perlu berijtihad lagi. Tinggal ambil aja. Masalah di Aceh misalnya, bab kanduri laut. Gimana kanduri laut? Itu hasil ijtihad ulama. Jadi ijma. Kanduri laut kan hana di Mesir. Kan di Mesir kan? Di Mesir nggak ada, di Arab Saudi nggak ada. Itu kan ada di Aceh. Maka secara spesifik ulama Aceh membahas. Tapi kadang ada satu hukum yang terjadi di suatu negara, hukum ini sudah diselesaikan oleh ulama negara sebelah. Maka ambil di sana. Ya, gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Kakak Nunggu. Dan barang siapa tiada baginya ahli pada ijtihad sebab ketiadaan alatnya dan syaratnya, maka hendaklah ia taklid kepada kata segala ulama yang mujtahid itu. Itu dia tu. Ya. Waduh, Tengku, susah juga ya jadi orang ijtihad. Susah. Berapa ilmu tadi yang saya kuasai? 60 atau 70 ilmu, baik yang dasar dan cabangnya. Siapa yang bisa kuasai 70? Siapa yang bisa kuasai 70 ilmu? Nah, ada. Zaman sekarang tak ada lagi. Kecuali mazhab Imam Syafi'i dulu. Itu baru. Kalau cik tunjuk oleh yang ulama uroyo yang dia menguasai 70 ilmu. Yang baik dasar dan cabangnya. Nah, ada. Waduh, sulit juga aku. Kalau sulit, kita tanya sama Syekh Fakih Jalaluddin. Coba. Tanya kepada seorang ulama kerajaan Aceh Darussalam, selain ulama beliau juga seorang hakim. Tanya kepada beliau. Seolah-olah kita tanya, wahai Syekh Fakih Jalaluddin, kami ingin tanya, kalau di Aceh nak ada lagi orang yang bisa menguasai ilmu yang 70 tadi, bagaimana caranya kami beralih hukum? Kami mengambil hukum. Kalau nggak ada Quran dan hadis, gimana caranya? Kata beliau, coba lihat nih, didengarkan beliau bilang, kalaulah tiada bagi ahlinya ijtihad, yaitu tidak ada alat dan syaratnya, maka hendaklah kita ini bertaklid. Taklid tahu kan? Taklid berarti ikut terus apa yang sudah ada. Ikut terus apa yang sudah ada. Kepada siapa yang taklid? Kepada ulama mujtahid. Ulama mujtahid siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, yang punya kapasitas ilmuwan yang tinggi. Apalagi Imam Syafi'i, Imam Hambali. Terkait masalah solat, kamu bisa berijtihad kalau menemui hukum masalah? Tak bisa. Ikut aja Syafi'i. Syafi'i sudah buat. Tinggal ambil aja. Gimana caranya? Syafi'i begini. Syafi'i begini. Mazhab lain gimana? Ada yang begini. Ambil aja. Nggak usah. Naik lagi ya belum? Tinggal ambil aja. Nggak usah buat hukum lagi. Karena cara buat hukum itu sulit, sukar, payah. Harus kuasai ilmu 70 ilmu. Kita nggak ada. Nah, ada orang datang bilang harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Gimana kembali Quran dan Sunnah? Quran dan Sunnah itu dalilnya ijmali. Tahu dalil ijmali? Tidak semua dalam Quran dan hadis hukum yang dibahas oleh Allah dan Rasulnya secara spesifik. Di antara hukum yang spesifik yang menjurus solat, itu spesifik itu. Langsung aqimus solat. Ulama sepakat kalau Allah menyuruh solat, berarti hukumnya wajib. Ulama sepakat. Itu namanya hukum spesifik. Selebihnya Al-Quran dan hadis membahas tentang hukum yang global, yang luas. Terus kita bagaimana cara beralih suatu hukum yang ada masa Nabi, yang Nabi nggak sebut? Nah, ada bahaya. Okay.
Coba hasil ijtihad. Saya mau cerita sedikit. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Saya bilang kepada teman-teman saya yang bilang, ayo kembali Quran dan Sunnah. Tak mau pendapat ulama, kamu pakai lagi. Pendapat sahabat, kamu pakai lagi. Ulama, kamu... Nabi itu tak pernah suruh orang untuk membukukan Quran. Yang pernah Nabi suruh menuliskan Quran. Jelas kata Nabi, la taktubu anni syai'an ilal Quran. Jangan kau tulis dariku selain Quran. Kalau kau tulis, falyamhu, hapus. Setelah Nabi wafat, terjadilah polemik kekacauan umat muslim ketika berperang melawan Nabi palsu di Yamamah. Abu Bakar turun tangan. Sahabat juga turun tangan sehingga banyak sahabat meninggal. Jadi khawatirlah Umar bin Khattab lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar, ini qad khasyitu ahyalakal Quran. Saya takut Quran nanti hancur. Quran ini musnah, hilang. Kenapa kamu ngomong begitu, kata Abu Bakar. Coba lihat Abu Bakar, udah banyak yang wafat. Syahid melawan Nabi palsu. Itu semuanya orang hafal Quran. Nanti kalau mereka hafal Quran mati semua, siapa yang mereka ajarkan ke depannya? Oh gitu. Terus gimana Umar, kata Abu Bakar? Kalau saran saya Abu Bakar, kita bukukan saja Quran. Apa Nabi perintah? Tidak. Nabi yang suruh? Tidak. Itu ide Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Coba ingat baik-baik. Ya? Kaifa tasna'u bi syai'in? Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah melakukannya? Seolah-olah Abu Bakar bilang itu bid'ah. Ya kan? Bersumpah Umar bin Khattab. Coba lihat. Wallahi huwa khair ya Abu Bakar. Saya bersumpah apa yang saya sebut tadi itu baik. Apa lantas Abu Bakar bilang, oh kamu bid'ah, tak boleh. Nabi tak bilang begitu. Pulang ya? Tak boleh, haram. Tidak. Pulang Abu Bakar Siddiq. Tunggu, saya mau bermunajat kepada Allah. Artinya salat istikharah. Setelah itu barulah keluar Abu Bakar, saya setuju. Ayo kita bukukan Quran. Ya, gitu. Yang gitu. Kata Abu Bakar Siddiq, Umar, sebelum kita bukukan, kita menghadap ajudan pribadi Nabi, ya, sekretaris Nabi bidang Al-Quran, Zaid bin Haritsah. Pergi. Datanglah dua-duanya. Ayo kita pergilah. Abu Bakar dengan ini pergilah, menghadap Zaid bin Haritsah. Kata Zaid, bagaimana kamu melakukan sesuatu yang Nabi tak pernah melakukannya? Sama kayak Abu Bakar tadi. Dibalas oleh Abu Bakar dan Umar. Ini bagus ide ini. Ayo kita kerjakan. Tunggu, biar saya berunjak pada Allah. Berunjak istikharah. Sehingga terjadilah yang namanya hukum bisa membukukan Quran. Nah, ini hasil ijtihad. Setuju Abu Bakar? Ijtihadnya Umar? Setuju. Setujukah Zaid? Ijtihadnya Abu Bakar dan Umar? Setuju. Maka ketika setuju inilah dikumpulkan nanti Ibnu Umar, Ibnu Abbas dikumpulkan. Semuanya sepakat. Sepakat inilah disebut ijma'. Jadi ya udah ikut sana aja. Kamu gimana sholatnya? Saya sholat mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i. Oh enggak mau, saya harus ikut Nabi Muhammad sholat. Iya betul. Sama siapa kamu belajar Nabi Muhammad? Nabi sudah jauh sana. Kan lucu ya peganganku. Jangan lucu punggung. Ya. Ya, anak kunut lah. Kemudian don't talk ikutnya masalah kunut lah betul. Saya ingin bahas masalah kunut. Kunut tidak dalam keadaan kita baca dalam subuh itu ada hadisnya. Kunut ketika kita baca dalam keadaan subuh ada hadisnya. Sekarang konteksnya di Aceh. Ini ada hadis bahwa kunut waktu subuh tidak dibaca. Ini ada hadis waktu kunut waktu baca waktu subuh dibaca. Ayo tanyakan kepada Syekh Faqih Jalaluddin. Dua polemik ini terjadi. Bagaimana cara mengamalkannya? Ini hadis, ini hadis. Ini pendapat Imam Maliki, ini pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada, saya baca lagi, saya baca ulang. Apa kata Faqih Jalaluddin? Kalau kamu berbeda pendapat, hendaklah ikut akan yang terlebih banyak mereka itu. Berarti pilih yang mana lebih banyak memilih baca kunut atau di. Sekarang di Aceh lebih banyak mana? Baca kunut, berarti ikut. Oh, siapa bilang begitu tuh,
Syekh Faqih Jalaluddin. Siapa itu Syekh Faqih Jalaluddin? Hakim Kerajaan Aceh Darussalam, ulama raya, ulama besar. Siapa dia? Murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Kuala itu, Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu murid siapa? Syekh Ahmad Qushashi. Syekh Ahmad Qushashi itu orang mana? Itu orang guru besar Mekah. Mufti Mekah. Tak main-main tu. Ya, lepas tu pegah dalam mari tapu ke dalam Quran dan Sunnah. Nak gimana? Tak bisa. Sudah Kau kan? Okey, ada pertanyaan? Apakah berbeza ijtihad yang menghasilkan ijma'? Contoh punya BLH. Boleh. Contoh kepiting boleh dimakan. Kepiting. BLH-nya boleh. Kepiting boleh dimakan dan ada yang ijma' tidak boleh dimakan. Harus taklid ke mana Gure dan bagaimana menyikapinya. Kita harus lihat dulu pendapat ulama tentang kepiting. Selama saya lihat pendapat ulama tentang kepiting itu banyak memang yang mengatakan itu tak boleh dimakan. Tapi ada juga yang mengatakan boleh dimakan dengan syarat ada beberapa kepiting yang dikatakan boleh. Karena ada 5 jenis kepiting. Kepiting yang mana yang boleh, mana yang tidak. Lalu kat dua yang 4 kan. Di antara 4 ke 5 kepiting ini ada satu yang boleh. Ini yang merujuk para alim ulama bilang boleh. Yang ini tak boleh. Apa aja jenis kepiting-kepiting itu? Silakan buka fatwa MUI atau fatwa MPU tentang masalah kepiting. Jadi berilmulah kalau kita ingin beramal. Lihat lagi dia masalah kepiting ya. Baik tak bahas mandum tentang kepiting karena dia tengah tak bahas masalah ketata Kerajaan Aceh Darussalam. Itu masalah baju bu je tak bahas tu. Yang mana nunggu apa? Ya, baik. Yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Tak baca bacuk tu. Dan barang siapa, dah cukup ya. Jadi intinya Syekh Faqih Jalaluddin menyuruh kita orang Aceh, kalau masalah fikih anda enggak faham cara menuntut hukum, anda enggak faham bagaimana cara beralih hukum, ya sudah, ikut saja. Ikut Syafi'i. Alhamdulillah Aceh masa dulu dengan sampai hari ini kita mayoritas madhab Syafi'i. Sudah ya. Kemudian dan makna taklid itu yaitu mengikut kata seorang padahal tiada diketahuinya dari mana keluar masalah ini. Nih, kamu solat ikut siapa? Syafi'i. Kenapa ikut Syafi'i begitu? Kamu tahu ilmunya? Oh, enggak tahu, saya ikut-ikut aja. Itu boleh. Faham kan? Ikut-ikutan tapi nak tahu ilmu dalam fikih boleh. Itu namanya taklid. Tapi kalau dalam tauhid ikut-ikutan, kamu tahu dari mana wujud? Tahu dari dia. Dari dia kok bisa begitu? Enggak tahu, pokoknya saya ikut aja. Enggak boleh. Ikut-ikutan tanpa ilmu dalam tauhid enggak boleh. Ikut-ikutan enggak punya ilmu dalam fikih boleh. Move kan? Kamu kenapa solat begitu? Kenapa puasa begitu? Kenapa zakat begitu? Karena ini mazhab Syafi'i. Syafi'i bilang begini ini semua. Kamu tahu ilmunya itu, gimana bisa begitu? Enggak tahu, saya ikut aja. Itu boleh. Itu fikih namanya. Boleh. Kalau tauhid, kamu tahu apa arti wujud? Apa mana wujud? Qidam baqa mukhlafatul hawadis. Tahu. Saya ikut dia. Kenapa dia bilang begitu? Dari mana asalnya? Bagaimana dalilnya? Enggak tahu, saya ikut-ikutan aja. Itu enggak boleh. Kalau tauhid enggak boleh. Artinya, dalam hal tauhid, ikut-ikutan harus punya ilmu. Dalam fikih, ikut-ikutan enggak pakai ilmu, boleh. Dalam fikih, dalam tauhid enggak boleh. Faham kan? Maka sebenarnya diketahui oleh hakim yang taklid itu segala uruf dan adat dan resam dan seterusnya. Itu nanti kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu sudah masuk ke ranah uruf. Uruf itu apa? Adat itu apa? Nanti kita akan bahas secara spesifik pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita buat kesimpulan. Kesimpulan kita ngaji hari ini adalah alhamdulillah ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari Syekh Faqih Jalaluddin. Saya jelaskan kepada antum semua yang tengah left ini,
Ini kitab yang ada di depan kita semua ini adalah kitab ulama besar Kerajaan Aceh Darussalam yang hidup di era pada tahun 17. Beliau berarti hidup 17 sekian. Berarti kan abad 18. Nah, beliau ini adalah murid daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah diangkat menjadi hakim tertinggi Kerajaan Aceh Darussalam. Maka kitab beliau ini sejak lama sudah dipakai sebagai rujukan masalah-masalah hukum-hukum yang ada pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini saya kenalkan sedikit kepada jamaah online. Nah, dalam hal ini kita buat kesimpulan. Apa yang kita dapat ilmu dari beliau? Tadi beliau sudah bilang, ikut ulama itu wajib. Yang kedua, jika ulama berbeda pendapat dalam dua kebaikan, maka ikut yang mana yang lebih banyak pendapatnya. Yang ketiga, kalau kita tidak faham ilmu ijtihad, nggak bisa berijtihad, maka ikut saja ulama. Itu yang ketiga kata beliau. Yang keempat ada lagi? Yang keempat tak ada lagi. Dah, itu ilmu dari Syekh Faqih Jalaluddin untuk kita semua. Baik, ada pertanyaan, apakah memada tuntut ilmu agama seminggu sekali? Kalau untuk mengamalkan sesuatu amalan, silahkan saja. Tapi menuntut ilmu agama secara spesifik atau ingin menjadi seorang ulama, tak bisa. Ingin menjadi seorang guru, tak bisa. Orang-orang dulu kalau menuntut ilmu agama itu tidur hanya 3 jam dalam sehari. Orang dulu kalau untuk ilmu agama tidur hanya 3 jam dalam sehari. Bisa begitu? Kalau bisa begitu, insya Allah baru disebut orang yang menuntut ilmu agama. Jadi kalau sekedar ingin mengamalkan amaliyah, itu ya boleh saja seminggu sekali. Cuma baiklah seminggu 3. Ya, kepala tak tengok seminggu 3. Ya, menyojud seminggu pun go. 7 bagi 2. Seminggu 4 kali, jangan seminggu sekali. Cari duit aja nggak bisa seminggu sekali. Cari duit harus seminggu 7 kali. Belum dapat tentu 7 juga ya. Itulah makanya. Abu, saya mau tanya, saya mau tahu tentang saf solat. Di antara saf solat orang dewasa ada anak-anak yang belum balik atau belum mengerti tentang bersuci itu. Bagaimana hukumnya, Abu? Kalau kita punya saf di depan, di tengahnya anak-anak, kita solat, maka kefadilahannya itu diragukan. Karena sebaik-baik solat mendapat pahala yang banyak. Cara mendapat pahala yang banyak, maka lakukanlah kefadilahan solat. Salah satu mendapat pahala solat yang banyak adalah safnya harus sempurna, jangan cacat. Kalau misalnya safnya itu ada anak-anak yang kita tidak jamin dia itu apakah belum balik, kencingnya belum dicuci, solatnya sah tak? Sah solatnya. Imam sama makmum sah, sah, walaupun bolong-bolong sah. Tapi fadilah solatnya berkurang, pahalanya berkurang. Maka inilah sebabnya kenapa anak-anak taruh di belakang. Hei, dia kan sembahyang bermehut merempok yang sempurna kan? Haruslah. Jadi gitu caranya ya. Ilat apa gurai? Kenapa taklid buta fikih boleh? Kenapa tauhid enggak boleh? Bukan taklid buta. Taklid dan buta itu beda. Taklid dengan taklid buta beda. Kalau taklid, seseorang mengikut bagaimana ulama, walau dia tak ada ilmu, dia mengerti sikit saja dah faham. Itu namanya taklid. Kalau taklid buta, sikit pun dia enggak mau paham. Sedikit pun dia enggak mau paham, bukan sedikit pun dia enggak paham, sedikit pun dia enggak mau. Nah beda kalimatnya. Sedikit pun enggak mau paham, sedikit pun belum paham. Beda itu. Kalau sedikit pun belum paham sehingga dia paham sikit-sikit, itu taklid. Kalau sedikit pun enggak mau paham sama sekali, itu taklid buta. Apa apatis pun kan? Militer kan. Itu dia. Nah, ya, jadi apa bedanya taklid dalam fikih boleh? Taklid dalam fikih boleh itu ya karena segala hukumnya itu sudah dibuat oleh ulama-ulama dulu dan kapasitasnya hanya dimiliki oleh ulama dulu.
Sedangkan tauhid, mau orang besar, mau orang kecil, semua faham. Jadi ranah keilmuan tauhid itu ranah sampai dari bawah sampai atas hampir sama. Kalau ranah ijtihad fikih itu di bawah dengan beda, dengan atas beda. Makanya kita harus punya ilmu, ikut-ikutan dalam bidang tauhid. Kita tanya Mbak Gop, kah patih wujudnya nak? Wujud Allah itu ada, kamu faham enggak? Oh, faham nunggu. Kamu faham dari mana? Dari orang, tahu ilmunya. Waduh, enggak tahu nunggu. Enggak tahu itu bahaya. Ketika orang tanya nanti, coba mana bukti Allah itu ada? Seorang yang bertauhid pada Allah harus faham bahwa bagaimana cara menjawab ketika orang tanya Allah itu ada di mana? Ada di mana? Allah itu ada atau tidak? Itu semua wajib bagi setiap orang muslim bisa menjawabnya. Kalau fikih, ini fikih. Fikih cabangnya begini dia. Nih, fikih cabangnya begini. Enggak di sini boleh di sini. Enggak di sini boleh di sini. Enggak di sini boleh di sini. Di sini baca kunut, enggak baca kunut boleh? Boleh, ke sini berarti. Ini baca kunut. Di sini zikir suara keras, enggak mau baca suara keras boleh? Ke sini. Nih, cabang tauhid begini. Cabang fikih. Cabang tauhid begini. Satu dia. Kalau cabang fikih begini, enggak ada di sini, ada pendapat di sini, enggak ada di sini, ada pendapat di sini, ada enggak ada di sini, pendapat di sini, itu fikih. Mesti tanya mandum. Punya orang Tanjung Mandum, yang bermufhum mandum mazhab. Punya tauhid aja, yang lagi tauhid. Yang tepat aja. Gimana cara kita mau taklid kalau begini semua? Enggak ada ilmu. Semua harus punya ilmu. Berarti ya semua mazhab tauhidnya sama semua. Sama. Semua mazhab tauhidnya sama. Ya, itu Asy'ari, Maturidi. Ya, nanti ada juga orang sebut mazhab Syafi'i kan enggak ada Maturidi, enggak ada apa? Asy'ari. Nantilah buka forum khusus kita bahaslah itu Maturidi, Asy'ari itu. Ya, Abu, saya mau tanya, satu orang salat Al-Fatihahnya masih belum fasih. Apakah salat itu sah? Nah, satu orang solat yang Al-Fatihahnya belum fasih, apa solatnya sah? Kalau satu orang itu orang solatnya imam, satu orang imam makmumnya 1000, satu orang imam yang enggak bisa baca Fatihah atau bahasanya mutut-tut kemana? Makhrajnya enggak pas. Ini imam satu orang, 1000 orang makmum. Kalau imamnya itu dia baca Fatihahnya tidak pas, maka seluruh makmum itu tidak sah solatnya. Jelas kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah solat barang siapa yang tidak membaca Fatihah dengan benar. Kalau imamnya sah, imamnya faham Fatihah, 1000 ada yang faham, ada yang enggak. Ada yang baru masuk Islam, ada yang belum, maka sah solatnya. Kalau berjamaah. Sekarang kalau enggak berjamaah, sendiri. Dia enggak berjamaah, dia sendiri solat. Allahu Akbar. Fatihahnya enggak betul. Maka sah solatnya? Enggak sah. Kalau dia enggak faham Fatihah, lalu dia masuk ke jamaah, dia ikut jamaah, sah solatnya? Sah. Nah, gimana? Yang penting berjamaah kan? Seorang diri baca Fatihah nak betul solat, belum tentu sah. Tapi kalau dah masuk jamaah, insya-Allah sah. Harus banyak berjamaah. Ada berjamaahnya. Apa yang perlu kita lakukan ketika melihat kapal Amerika ingin menyerang Palestina? Jawab pertanyaan gue dulu. Ya udah, sementara dipoto aja dulu. Digambarkan dulu. Kita orang Aceh ini belum siap, apapun belum siap. Mau bahas ekonomi sedemikian apapun rancangan belum siap. Mau bahas politik dengan bagus belum siap. Ingin mendirikan syariat Islam juga belum siap. Ingin membangun sesuatu keadilan di negeri ini juga belum siap. Umat Islam hari ini belum siap semua. Kenapa belum siap semua? Buktinya coba lihat kapal Amerika kemarin lewat, enggak kita apa-apain. Belum siap. Apa sebab kita belum siap? Karena kita dari dulu tidak mau menyiapkan diri kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah. Sedikit saya mau bahas Iran. Kenapa begitu gagahnya?
Karena ekonominya sejak tahun 1974 dia sudah melepaskan diri dari Amerika. Nggak bergantung lah. Iran nggak mau bergantung lagi dengan Amerika, nggak mau bergantung lagi dengan yang lain. Maka ekonominya maju sedemikian rupa, politiknya maju sedemikian rupa. Maka selama kita masih terikat dengan orang lain, sampai kapanpun kita belum siap. Lanjutkan Buna Sabi lagi yang okay, insyaAllah tengku saksikan laju pengajian manuskrip Aceh tip uro minggu bah. Iman, Islam, Tauhid dan Makrifat pemusapat gekun agama sebab kurang agama hansah duda ge kebah dalam neraka. Mandum yan. Iman, Islam, Tauhid dan Makrifat itu semua bahagian dari agama. Orang Islam kalau tidak beriman sah nak? Tak. Orang iman dia nak Islam nggak mungkin. Orang beriman pasti orang Islam. Orang iman dan berislam tapi tidak bertauhid sah? Tidak sah juga. Orang tauhid dia nggak makrifat, tidak sah juga. Terus harus bermakrifat, harus. Langsung kita makrifat. Oh jangan dulu bang. Belajar dulu ilmu tauhid dah. Dasar. Lebihnya hanya orang yang juga atuh dia makrifat. Saya kenal dia dah. Tak renyun mentang aja langsung maju ke dewata kan. Pantai gila je renyun yang phone ni leh. Naik tangga aja harus tinjak dulu yang yang bawah. Gitu ya, itu perlu. Spill what left away. Okay, insyaallah lu spill bah. Kaji terkena oleh. Baik, sampai sini saja. Kalau nak ada pertanyaan, kita pas jam 12, harusnya kita mulai jam 9. Karena sebab hari ini ada pengajian tempat lain, maka kita mulai jam 10:30. Baiklah, sampai sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus kajian ini. Jangan lupa ikuti terus Facebook Tengku Habibi Wali. Di sana kita akan melihat berbagai macam edukasi-edukasi sejarah Aceh, hal ihwal tentang keacehan kita bersama. Jadi sampai sini saja. Wallahu alam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu